Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jibri Saputra, NIM 1803321000048. Di sini saya akan mempresentasikan tentang business plan saya. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang perubahan dari perilaku konsumen. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, banyaknya masyarakat yang menerapkan social distancing, sehingga memilih untuk berbelanja online, seperti belanja cemilan untuk hari raya dan cemilan untuk keluarga. Sehingga dari adanya perubahan perilaku konsumen ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis cemilan secara online. Yang selanjutnya yaitu perubahan teknologi. Dengan adanya perubahan teknologi, skala aktivitas perekonomian, salah satunya jual beli, dapat dilakukan secara online. Sehingga dengan adanya perubahan teknologi ini dapat mendorong seseorang untuk berjualan secara online, karena dinilai mampu meningkatkan pendapatan serta memudahkan konsumen untuk membeli produk yang dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan industri. Kementerian Perindustrian memproyeksi pertumbuhan industri makanan dan minuman mencapai 5-6% pada kuartal 11, yang sebelumnya pada kuartal 1 hanya pertumbuhan 2,4%. Sehingga dari adanya pertumbuhan industri makanan seperti cemilan dengan transformasi digital di era pandemi dapat meningkatkan produktivitas di sektor industri tersebut. Yang selanjutnya yaitu kompetitor. Kondisi kompetitor atau pesaing yang menjual produk cemilan cukup banyak sehingga perlu adanya suatu keunggulan sendiri dari produk kita dibanding dengan pesaing. Seperti apabila kompetitor hanya menjual produk dengan kemasan atau varian yang biasa saja dan bahkan harganya cukup mahal, mari kita perlu menjual produk tersebut dengan kemasan yang menarik, menambahkan varian dan tentunya harganya terjangkau. Nah, selanjutnya yaitu masalah yang hendak diselesaikan. Masalah yang hendak diselesaikan yaitu banyaknya masyarakat yang pada saat pandemi enggan untuk membeli cemilan di toko cemilan atau pusat jajanan dengan tujuan untuk menghindari kerumunan, sehingga banyak masyarakat yang lebih menyukai membeli cemilan atau keluarga dengan membeli secara online. Yang selanjutnya yaitu produk. Jenis produk yaitu industri pangan, kategori pangan 15,0, kategori makanan ringan siap santap. Yang selanjutnya yaitu market segment. Geografik di wilayah Kabupaten Lamongan. Demografik semua jenis kelamin, remaja, dewasa. Psikografik dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah. Behavior segmentasi pasar yang mementingkan ke praktik harga yang terjangkau. Yang selanjutnya yaitu foto produk. Ini foto produknya. Yang selanjutnya yaitu objectives, revenue pendapatan Rp 360, cookies coklat 12 kali 15.000 dan cookies nanas 6 kali 30.000. Biaya pengeluaran 250. Profit keuntungan yaitu Rp110.000 sampai 360 kurangi 250. Yang selanjutnya yaitu legalitas. Legalitas yaitu nama perusahaan PT Putra Abadi, nama brand cemilan Cookiesku, pemegang saham yaitu Jibri Saputra, daftar yang selanjutnya yaitu positioning. Yang pertama yaitu unique selling proposition. Keunikan produk dari tersebut kemasannya yaitu menggunakan kemasan mika dengan bentuk seperti kotak makanan pada produk. Selain itu, untuk keunikan lainnya, desain logo produk dengan memberikan desain visual berupa animasi cemilan dalam bentuk kartun serta gratis ongkir untuk wilayah pemilik usaha dan sekitarnya. Yang selanjutnya itu visual identity, yaitu logo warna coklat, font aileron regular, tagline cemilan Cookiesku.
Yang selanjutnya yaitu marketing, promotion digital marketing, channel website yaitu Instagram Kakisku, konten berupa foto, aktivitas posting iklan gimmick yaitu berupa Instagram. Distributor channel, saluran distribusi secara langsung, contoh penjualan melalui internet dan penjualan dari rumah ke rumah. Yang selanjutnya yaitu operasional. Yang selanjutnya itu operasional, sourcing, bagaimana pengadaan bahan baku. Pengadaan bahan baku dengan membeli di supplier toko cemilan kiloan. Produk, bagaimana proses produksi produk sebelumnya dijual dengan agen supplier cemilan, kemudian kami mengambil dari produk tersebut dengan supplier dan kemudian dijual kembali ke konsumen dengan memberikan kemasan unik disertai label toko. Inventory, bagaimana penyimpanan hasil produksi. Produk cemilan Kakisku ini disimpan pada sebuah tempat berupa toples yang bertutup rapat, namun ketap udara disimpan di freezer ditutup rapat. Yang selanjutnya yaitu delivery, bagaimana proses konsumen. Konsumen ini menerima informasi dari postingan produk di Instagram, Facebook, atau WhatsApp, selanjutnya melakukan pre-order terhadap produk yang akan dibeli, mengantarkan produk ke konsumen dengan sistem COD atau langsung ke rumah konsumen. Yang selanjutnya yaitu organisasi. Teamwork identifikasi adalah pembagian kerja berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu direktur, dan bawahnya ada produksi, pemasaran, keuangan, dan personalia. Job teamwork identification. Direktur hanya untuk mengawasi, menyusun strategi, dan mengevaluasi jalannya usaha. Produksi mempersiapkan bahan baku dari supplier, kemudian dikemas dengan baik secara menambahkan label. Yang selanjutnya itu pemasaran, memasarkan produk melalui media internet, baik itu promosi melalui media sosial ataupun menjual produk ke marketplace. Yang selanjutnya itu mencatat hasil penjualan, biaya untuk mengadakan input pendapatan yang diperoleh dari profit yang dihasilkan. Yang selanjutnya itu keuangan, mencatat hasil penjualan itu biaya mengadakan input terdapat yang diperoleh dari profit tersebut dihasilkan dari penjualan tersebut. Personalia merekrut karyawan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mengawasi kinerja. Yang selanjutnya yaitu keuangan, top line manajemen pemasukan, horizontal strategi, meningkatkan jumlah konsumer. Yang pertama itu melihat data konsumen terkait kebutuhan cemilan yang banyak peminatnya. Yang kedua, memberikan varian produk yang berbeda dan unik dan cemilan. Yang ketiga yaitu menjaga kesetiaan pelanggan. Yang vertikal strategi, meningkatkan belanja per konsumer. Yang pertama yaitu aktif melayani konsumen yang membeli produk melalui produk media sosial atau marketplace. Yang kedua yaitu menampilkan video profil produk yang kreatif agar meningkatkan belanja konsumen. Yang ketiga yaitu membuat strategi pemasaran produk seperti memberikan diskon atau gratis ongkir. Middle line management, stock strategi. Yang pertama itu merencanakan kebutuhan bahan baku dengan memilih bahan baku yang murah namun berkualitas. Yang kedua yaitu menekan biaya pada proses produksi. Yang ketiga menyesuaikan upah tenaga kerja. Yang OPEX strategi, menurunkan biaya operasional, melakukan pelatihan karyawan secara internal, mengatur ulang anggaran profesional, mengevaluasi penggunaan sarana perusahaan. Yang ini yaitu profit and loss projection. Dari APP, pembelian pembersih, ditambah persediaan awal, persediaan akhir. EBITDA laba operasional sama dengan biaya amortisasi beban depresi. Yang selanjutnya yaitu timeline. Timeline yaitu Mei 2021. Tindakan yang dilakukan itu pembelian bahan baku cemilan kue Kakisku, dan kapan dilakukannya yaitu 3 Mei 2021. Biaya berapa itu 110. Yang selanjutnya itu tindakan yang dilakukan promosi melalui medsos sistem PO, kapan dilakukan.
3 sampai 8 Mei. Biaya berapa? Belum tahu. Yang tindakan yang dilakukan pengiriman pemesanan produk kepada pelanggan. Kapan yang dilakukan? 9 sampai 11 Mei 2021. Biaya berapa? Tekan 20.000 untuk biaya bensin. Timeline Juni 2020 yaitu tindakan pembelian bahan baku 9. Kapan dilakukan? 1 Juni sampai 2021. Biaya 100.000. Tindakan yang dilakukan promosi melalui medsos sistem PO. Tindakan yang dilakukan pengiriman pesanan produk kepada pelanggan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.